Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Junaidi, perwakilan dari kelompok 2, di mana kelompok 2 itu membahas tentang kelompok kepentingan, di mana anggota-anggotanya ada saya Ali Junaidi, ada Muhammad Dani Ramadan, Selvi Reza, Siti Halmiati, Naswasa Sabila, dan Nandita Eliasa Putri. Tanpa memperpanjang mukodimah, mari saja langsung kita saksikan pembahasannya. Pembahasan pertama adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Dulu disebut kelompok penekanan atau pressure group. Akan tetapi, karena muncul anggapan bahwa tidak semua tindak kelompok kepentingan mengadakan penekanan dewasa, ini masyarakat lebih cenderung memakai istilah kelompok kepentingan. Menurut Grable Amon, menyatakan suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan atau interest group ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri melindungi dan mencapai. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindarkan keputusan yang merugikan masyarakat. Adapun jenis-jenis kelompok kepentingan sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok kepentingan anomik. Berasal dari kata anomi yang artinya terasing. Kelompok anomik muncul secara kebetulan. Bersikap informal, muncul karena adanya isu tertentu. Anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur. Kelompok kepentingan non-asosiasional yaitu suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan. Anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini. Muncul bila ada kepentingan khusus, bekerja tidak teratur pada waktu tertentu saja, memiliki kepemimpinan yang relatif longgar, bersifat sukarela seperti paguyuban, dan kurang begitu efektif. Dan ada kelompok kepentingan institusional. Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, serta kepemimpinan yang terseleksi. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau biasanya terkait dengan pekerjaan, sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada kelompok kepentingan asosiasional. Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga profesional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi, dan tujuan yang bersifat khusus, efektif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu selanjutnya tugas dan fungsi kelompok. Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakannya memihak kelompoknya. Tugas dan fungsi kelompok kepentingan. Selanjutnya, kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Selanjutnya, kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Yang mana kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusannya menguntung atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi yang berwenang mempunyai materi yang berwenang. Baiklah, materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Beberapa tujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan. Yang pertama yaitu ada mengaktualisasikan kepentingan-kepentingan. Yang kedua ada meningkatkan desentralisasi, kekuasaan dan partisipasi pemerintah dalam peningkatan swadaya masyarakat. Yang ketiga ada memiliki tujuan akhir, yaitu memperbaiki nasib dari anggota kelompok kepentingan. Selanjutnya ada jaringan kerja atau networking yang intensif tetapi persuasif. Penyampaian artikulasi kepentingan dari kelompok ini disampaikan dengan cara interaksi dengan eksekutif dan legislatif, seperti hubungan ke dalam atau lobbying.
Serta kelompok kepentingan juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Juga dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat ataupun alat kontrol pemerintah. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kelompok kepentingan. Yang pertama, kepentingan yang sama menyatukan individu untuk membuat sebuah kelompok atau organisasi dengan nama tertentu. Yang kedua, himpunan orang-orang yang berkelompok secara sistematis atas dasar kepentingan tertentu yang ingin diperjuangkan. Yang ketiga, setiap kegiatan yang diselenggarakan mengatasnamakan kelompok atau yang berfungsi sebagai artikultur kepentingan dalam masyarakat. Yang keempat, kegiatan kelompok kepentingan tidak dimaksudkan memperoleh jabatan publik, tetapi lebih kepada partisipasi publiknya. Yang kelima, setiap kegiatan kelompok kepentingan selalu berhubungan dengan isu publik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang terakhir yaitu yang keenam, memiliki bermacam-macam golongan kepentingan yang bergantung pada karakteristik organisasi atau kepentingan hal tersebut. Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama kelompok kepentingan privat, di mana kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggotanya yang diwakilkannya atau golongan tertentu. Dalam konteks kehidupan dapat kita lihat seperti adanya pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, dan para buruh yang termasuk dalam kelompok kepentingan privat, yang dimana kelompok kepentingan produsen atas bidang-bidang usaha tertentu. Dan yang kedua ada kelompok kepentingan yang bersifat publik, di mana kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang mengutamakan kepentingan semua secara menyeluruh ketimbang anggota-anggotanya. Contohnya gerakan-gerakan sosial yang mengedukasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen, dan sebagainya. Itulah pembahasan dari kami kelompok 2 mengenai kelompok kepentingan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.